91 tahun kita. 22 Oktober. Oh, 22 Oktober. Ya. Nanti beliau akan berulang tahun ya. Nah, ini momen yang sangat istimewa karena menurut saya tidak kebetulan kita bertemu dengan Dr. Darmoyono. Ya, saya kenal beliau sudah lama, sejak 2002 ya, berarti sekian puluh tahun yang lalu, tapi beliau tetap sehat dan tetap eksis di bidangnya. Nah, Dr. Darmoyono ini saya ingin mewawancarai. Kira-kira dokter ini alumni mana, kemudian tahun berapa, lalu bagaimana? Saya itu alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia. Oh, Indonesia. Iya. Oh, oke. Pada zaman saya itu yang ada Universitas Indonesia di mana mempunyai cabang Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan ada di Bogor. Fakultas Hukum ada di Surabaya dan di Makassar. Ya, pada saat itu universitas masih satu ya, Universitas Indonesia. Saya lulus FKH 14 September 1961. 61, jadi, saya belum lahir. Jadi belum di Bogor. Tapi di Bogor waktu itu belum ada IPB. Ya. IPB kan baru didirikan tahun 1963. Saya sudah terlanjur lulus. Apakah FKH angkatan pertama pada saat waktu itu tidak ada angkatan-angkatan ya. Jadi studi masih bebas. Yang masuk sama yang tamat itu tidak ada yang cuma berbeda 2 minggu, ada yang berbeda 2 bulan begitu. Jadi tidak karena studinya bebas. Masih ingat nggak dulu berapa orang yang masuk kedokteran hewan seangkatannya? Ketika angkatan saya masuk itu 12 orang. 12 orang. Ya, 12 dan orang ya. FKH itu salah satu fakultas yang sama sekali tidak dikenal. Saya teringat satu nama, dulu penulis buku patologi anatomi namanya Prof. Resang. Apakah jenengan kenal atau bagaimana Prof. Resang? Profesor Dr. Andi Ajis Resang. Beliau adalah putra Makassar, tetapi dapat gelar profesor doktor itu dari negeri Belanda. Beliau dokter hewan juga enggak? Dia dokter hewan juga. Alumni sana ya mungkin? Ya. Oke. Di samping ada juga Profesor Dokter Iskandar Titus. Prof. Titus itu dua tokoh ini yang konon dipanggil oleh Bung Karno untuk membina atau merintis didirikannya Fakultas Kedokteran di Indonesia. Ya. Jadi beliau-beliau itu apakah dosen panjenengan, dosennya Dr. Darmoyono? Tidak hanya dosen saya, tapi kalau saya kebetulan cukup akrab dengan beliau itu karena ya beliau di samping guru Profesor Titus ya, Profesor Titus itu di samping menjadi guru besar ilmu penyakit hewan kecil juga ketua kesejahteraan mahasiswa. Pada waktu itu kebetulan saya adalah
tua asrama mahasiswa. Asramakan pada saat itu. Oke, tunggu dulu ya, kita break dulu sebentar. Prof. Titus dan Prof. Resang yang merupakan guru-guru Dr. Darmoyono dan seangkatannya pada saat itu. Dan saya dengar dari beliau sendiri, Dr. Darmoyono, bahwa Prof. Titus itu merupakan idolanya Dr. Darmoyono. Apakah benar? Ya. Boleh cerita nggak kesannya dengan Prof. Titus almarhum? Beliau itu kalau memberikan kuliah jelas, sistematis, sehingga kuliah-kuliah beliau itu jarang yang mahasiswa meninggalkan, merasa rugi gitu. Dan yang mengesankan Bapak, beliau itu selesai memberikan kuliah sore hari berpraktek di Jalan Sumeneb di Jakarta. Jakarta mana ya tadi sekarang? Jalan Sumeneb Menteng. Oh, oke. Itu kira-kiranya kira-kira tahun berapa ya itu ya? Itu kira-kira tahun 1959. 60. Jadi gini, Prof. Titus itu adalah lulusan dari Belanda, dari luar negeri, dokter hewannya. Beliau yang mengajar pertama kali UI ya, Dr. Darmoyono kan dari UI sebelum ada IPB. Lalu praktek di Jakarta ya, itu tahun 1959. Artinya bisa jadi beliau adalah satu-satunya dokter hewan praktis yang pertama berpraktek ya, anjing dan kucing ya. Ya, hewan kecil. Hewan kecil. Meskipun beliau juga menangani hewan besar juga. Jadi ikut praktek atau bagaimana pada saat itu? Saya. Ya. Oh, saya waktu itu kan masih mahasiswa. Masih kandidat. Yeah. Dahulu zaman saya kan belum ada sistem semester. Ya. Jadi setiap tingkat itu ada namanya Propaldes. Kandidat doktoral 1, doktoral 2. Nah, kalau doktoral 2 sudah mendapat gelar dokter Andes dan dapat membuat suatu doktoral. Kalau yang ingin meneruskan menjadi dokter hewan masih harus koas kurang lebih 2 tahun. 2 tahunan ya. Oke. Dan dokter Darmoyono sudah selesai ya untuk koasistensinya? Sudah, ya. Selesai. Ya. Zaman dulu boleh cerita nggak koasistensinya itu di mana saja? Atau di rumah sakit manusia atau bagaimana? Asisten dapat topik untuk penyakit sistiserkosis pada hewan potong di Surabaya. Oh, di Surabaya. Jadi praktek saya di rumah potong apa? Rumah potong hewan. Ya. Ada namanya. Ada. Itu di bidang kesehatannya, di bidang peternakannya adalah perkembangan dan kemungkinan artificial insemination di ternak kerbau di Demak. Di Demak. Zaman Semarang itu ada program, sudah ada program inseminasi buatan pada kerbau. Skripsi saya di bidang peternakan kerbau di Demak. Luar biasa. Berarti setelah lulus tahun itu tahun 1960. Dokter Darmoyono sudah selesai ya, jadi dokter hewan. Baru koas. Berarti tahun 60. Tahun 61 saya selesai. Nah, setelah lulus kira-kira dulu ada bayangan nggak mau jadi apa sebagai dokter hewan? Atau sudah tahu dokter Darmoyono nanti mau kesini bagaimana?
Saya adalah salah satu mahasiswa FKH yang ikatan dinas mendapat beasiswa dari pemerintah. Wow. Pada waktu itu ada ketentuan mahasiswa beasiswa setelah selesai kuliah harus mendaftarkan ke Kepala Biro Perguruan Tinggi Dikdikbud. Oke. Di Jalan Cilacap waktu itu. Ya. Biro Pendidikan Tinggi di kemudian hari menjadi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Oke. Jadi saya melapor di biro itu Untuk ikatan dinas. Iya, Oh. yang ikatan dinas ya. Nah, Saya hanya menuruti prosedur saja. Oke. Saya tidak nyana itu apa sih? Tidak Menyangka. memikirkan lebih jauh. Tidak menyangka ya. Tidak Tidak menyangka diterima oleh kepala biro itu. Ya mohon maaf namanya lupa. Ya. Langsung saya diberikan nota dinas Wow. untuk menghadap Sekretaris Jenderal Dewan Perancang Nasional Wow. yang sekarang menjadi Bappenas. Yes. Jadi pertama kali keheranan saya adalah, saya kan dokter hewan. Nggak kepikir ya ternyata dapat tugas. Kok ditempatkan di Dewan Perancangan. Perancang Nasional yang alamatnya di Jalan Suropati, Taman Suropati 1. Oke. Jadi kalau setelah dapat surat itu, langsung saya menghadap Sekretaris Jenderal Dewan Perancang Nasional. Saya ingat sekjennya adalah Pak Utasoit, tapi bukan Utasoit. bukan itu yang Iya. Menteri Pertanian ya, bukan ya? Iya. Lain ya. Kemudian bagian kepegawaiannya adalah Pak Umar. Saya diberi tugas untuk menjadi salah satu staf sekretaris di beberapa di Pernas yang kemudian jadi Bappenas itu dulu sedang menghadapi konfrontasi merebut kembali Irian Barat. Ya. Berarti tahun 1961, 62. Iya. 62. Nah, Wow. di Pernas itulah saya hanya dalam waktu 2 minggu sejak saya lapar, saya sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Wow. Memang sangat pada saat itu sangat dibutuhkan ya. Dan saya dijadikan sekretaris produksi ad hoc C. Itu cirinya. Ad hoc C ini khusus didirikan atau dibentuk dalam rangka konfrontasi Indonesia merebut Irian Barat. Ya. Tentu pemerintah Indonesia kan harus mempersiapkan andai kata Irian Barat itu berhasil direbut oleh RI Watchnet. Jadi sudah disiapkan bagaimana. Nah, kami ad hoc C itu
ditugaskan untuk di bidang produksi. Gitu. Pada waktu itu ketua advoksi itu Profesor Mr. Muhammad Yamin. Wakilnya adalah Profesor Joko Sutono SH. Jadi saya sangat beruntung Ini berarti tugas negara. sebagai pegawai negeri yang masih hijau langsung berkenalan dengan tokoh-tokoh nasional waktu itu. Ya, ini mungkin Oleh sisi yang lain ya. Oleh karena sejarah ini. saya adalah sekretaris advoksi yang ditugasi mempersiapkan pembangunan di Irian Barat. Itulah sebabnya ketika RI berhasil secara diplomatis membalikan wilayah Irian Barat, saya langsung ditunjuk untuk bertugas di Irian Barat. Berapa lama di Irian? Saya ditugaskan Irian Barat menjadi staf ahli United Nations Temporary Administration, disingkat menjadi UNTEA. UNTEA ini kan direncanakan hanya 6 bulan. Setelah 6 bulan akan diadakan pendapat rakyat. Penentuan pendapat Irian Barat ikut Indonesia atau ikut Belanda. Akhirnya ikut Indonesia. Kalau yang lainnya kalau akhirnya itu semacam pemilu, tapi namanya pendapat rakyat. Jadi tugas saya di sana itu membina rakyat. Ya, jelasnya secara politis ya memberi penjelasan Republik Indonesia itu apa, mengapa Irian Barat itu harus kembali ke Indonesia dan sebagainya. Tapi ya jomplang sekali karena masyarakat asli Irian itu yang paling tinggi kan cuma ketua tata usaha ya, yang pendidikannya sangat rendah. Nah, selama ikut UNTEA itu 6 bulan. Setelah 6 bulan, UNTEA harus menyelenggarakan beberapa yang alhamdulillah dimenangkan oleh Indonesia. Nah, maka pemerintah berubah penyerahan dari UNTEA ke Republik Indonesia. Nah, penyerahan pemerintahan itu ya termasuk dengan struktur kepegawaian dan sebagainya. Nah, saya diangkat lagi oleh pemerintah Indonesia untuk melanjutkan tugas di Irian Barat sebagai kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Irian Barat. Ini kayaknya buat pemerintah Papua ini jadi sejarah. Tidak bisa disampaikan ke beliau. Tapi pada waktu Papua itu ada
Dokter Iwan senior saya, yaitu itu Bapak sudah mulai lupa. Belanda bukan? Pak Bukan. Sujono ya, Sujono namanya. Pak Sujono pensiun, saya yang mengganti. Jadi ketika saya sebelumnya ya. ketika saya masih usia 31, itu saya sudah menjadi kepala dinas peternakan kesehatan Provinsi Irian Barat. Dulunya ada Pak Sujono itu ya? Ya, Pak Sujono itu ya? Pak Oke. Sujono Rono Kusumo. Apa ya? Nah, terus ya tugas saya masih memperkenalkan rakyat tentang peternakan, dan itu saya ya tugasnya harus menyusun struktur organisasi dahulu. Oke, kita cut dulu ya, minum dulu. Oke, ya. Kan sudah sampai ikatan dinas membentuk struktur organisasi dari pemerintahan, itu berapa lama? Ya, saya itu kan ikatan dinas kontraknya selesai studi ditambah 3 tahun harus bekerja pada pemerintah dan bersedia ditempatkan di mana saja. 3 tahun berarti proses ikatan dinas. Ternyata tugas Bapak di Irian Barat itu 9 tahun. 9 tahun berarti totalnya. Tetapi tidak terhitung ketika untea itu. Sehingga ketika tahun 71 saya ditarik kembali oleh Departemen Pertanian ke kantor pusat. Jadi masih menyediakan saya kebetulan pada waktu itu Dirjen Peternakan baru membuat suatu program Bimas Ayam, pilot project Bimas Ayam. Bapak ditugaskan di situ untuk memperkenalkan bimbingan massal ya, sama beberapa kolega. Kolega yang masih saya ingat, Dokter G.V. Nasution, Dokter Girindra, di mana semuanya sudah almarhum sekarang. Setelah itu pada tahun 75 saya menyelesaikan tugas sebagaimana mahasiswa ikatan dinas badan. Saya diminta untuk memilih apakah meneruskan sebagai pegawai negeri atau bagaimana. Itu adalah suatu pilihan yang paling sulit yang pernah saya hadapi. Saya banyak minta pendapat sama banyak kakak-kakak kelas. Terus yang menginspirasi sebenarnya adalah Profesor Titus itu. Profesor Titus. Profesor Titus itu kan memberikan kuliah
sore membuka praktek. Wah, membuka praktek. Membuka praktek beliau itu sampai usia 92. Wow, luar biasa Pak ya, 92 tahun ya. 2 tahun yang terakhir tidak beliau almarhum ya, tidak lagi kuat untuk Bogor Jakarta, sehingga prakteknya pindah di rumah beliau di rumah di Jalan Ceremai nomor 12. Saya termasuk menghadap Profesor Titus itu untuk memberi nasihat. Kata beliau yang menginspirasi dan apa itu sangat berharga. Dokter hewan itu ya harus praktek. Wow. Saya ini kalau tidak praktek sakit. Dokter hewan itu harus praktek, kalau tidak praktek nanti sakit. Itu luar biasa tuh. Nggak bisa nyuntik soalnya kan. Kalau sehat berarti bisa nyuntik ya. Untuk praktek Prof, saya kan sudah 10 tahun sebagai karyawan. Pegawai negeri ya, yang pekerjaannya bukan praktek ya, cuma menyusun proyek saja. Apakah boleh kalau saya magang di Prof sebelum praktek? Ya silakan aja. Jadi beberapa kali saya magang jadi mengasisteni Profesor. Setiap hari Rabu saya ke Bogor, ke FKH, menjumpai beliau, membantu praktek beliau apa itu. Dan akhirnya saya memberanikan diri tanggal 1 Desember 1975 saya membuka praktek dokter hewan di daerah Kebayoran Baru. Tepatnya Jalan Panglima Polim 1 nomor 3. Saya pas itu mahasiswa tahun 1990-an. Iya. Itu saya membaca tulisan beliau, memang prakteknya di Panglima Polim. Tapi papan nama itu sudah saya pasang 1 bulan sebelum praktek. Jadi November. Pada waktu saya praktek itu ada ketentuan papan praktek dokter, ukurannya 90 kali 60, ditulis dengan cat hitam dengan bentuk huruf kalau sekarang Roman. Tulisannya hitam, latar belakangnya putih. Hanya menulis nama dan jam praktek. Berarti tahun 1975 itu sudah ada termasuk kode etik. Ya. Sudah ada kode etik ya. Saya pasang dokter hewan, strip vet surgeon, bukan veterinary vet surgeon. Praktek jam 5 sore 17 sampai 19, 2 jam. Senin sampai Sabtu. Mulai 1 Desember 97. Jadi saya tidak mencantumkan nama, cuma dokter hewan itu, sehingga banyak klien, bahkan ada teman termasuk dosen yang memanggil saya itu
dokter Panglima Poli. Tidak tahu nama Dokter Panglima dokter Poli. Panglima Poli. Oke. Dan alhamdulillah hidup Bapak itu berubah sama sekali. Dari tadinya mengurus administrasi, sekarang berkembang menjadi mempelajari kembali Penyakit. ilmu penyakit Anjing dan kucing ya. Iya. Pada saat itu banyak anjing ya. Anjing Anjing dan ya? kucing. Pada saat dan itu banyak kucing. anjing atau Ya. Dan ya anjing kucing? anjing kucing Anjing lebih banyak mana? Anjing sama kucing? lebih banyak anjing pada Anjing, ya? waktu sekarang. Sekarang kebalikannya ya Kebalikannya. banyak kucing. Ya. Iya. Luar biasa. Dan ya alhamdulillah saya menjadi dokter Panglima Polim itu 22 tahun. Ya, 22 tahun kita cut dulu ya. Nanti kita akan cerita 22 tahun itu yang seperti apa. Oke, itu dulu ya. Kan Dr. Darmoyono itu mulai buka praktek 1 Desember 1975. Ternyata beliau itu praktek selama 22 tahun. Nah, kesannya berpraktek bagaimana? Ketika saya praktek tahun 75 itu di Jakarta itu kurang lebih ada 9 atau 10 saja dokter Iwan Yang praktek. Dan yang 10 itu hebat-hebat antara lain Profesor Titus, Profesor Titus. Oke. Swafri Sikar, ya. Saya dengar. Kus Haryono. Dokter Kus sudah praktek ya? Sudah praktek. Oh, oke. Sehingga wah. Ada lagi yang di Bandung enggak ya? Enggak masuk enggak ya? Enggak masuk. Martopo ya sudah ya. Prakteknya di Di Bandung ya. Jadi saya yang pengetahuan prakteknya Ya. masih hijau. Wah. Saingan Bapak gitu ya, saingan saya Profesor Titus sampai Sikar. Pada saat itu tahun 70-an Di ya. samping Sangat itu terkenal ya. tahun 75 itu anak saya pertama yang ini baru mulai sekolah. Ya ya ya. Iya, Ya, ya. adik-adiknya masih kecil. Ya. Memerlukan biaya. Nah, saya hitung-hitung kalau saya hanya bekerja sebagai praktisi hewan kecil saja, sepertinya kok kurang terbuka. Di samping itu, zaman saya praktek itu, alatnya kan cuma stetoskop, timbangan sama termometer aja. Ya. Baru-baru ada ronsen, Ya, ada ya. lab. Ya, betul. Kalau memerlukan ronsen atau lab, harus dikirim ke Bogor. Ya. Ya banyak klien yang tidak bisa. Ya. Terus saya berpikir, kok zaman dahulu di Cina itu tanpa alat, ya, hanya dengan mengandalkan panca indera saja kok bisa memeriksa pasien, bisa menentukan penyakit dan bisa membuat resepnya. Saya pelajari, ketemulah ilmu Cenjiu. Nanti Cen kita itu jarum, jiu itu moksa. Diterjemahkan ke dalam ilmu akupunktur dan moksa. Ini ilmu barangkali sangat saya perlukan. Wong nggak pakai alat macam-macam bisa mengendra gitu ya, mengendra
pasien ini Berarti tahun berapa itu? jadi tahun 75 itu Ya. kebetulan ada seorang ahli akupunktur orang Hong Kong Oke. datang ke Indonesia, namanya Pak Cengkai. Beliau datang ke Indonesia karena salah satu anaknya itu warga negara Indonesia. Oke. Nah, Betul. kedatangan beliau itu dimanfaatkan untuk memberi pelajaran akupuntur. Dasar akupuntur. Saya ikut Salah satunya Dr. mendaftarkan. Darmoyono ikut mendaftar. Nah, ini cikal bakalnya nanti Dr. Darmoyono jadi. Saya belajar akupunktur itu sudah tahun 1970. 75 ya? Iya, belajar. Wow. Saya belajar kurang lebih sama si Sep. Berapa lama belajarnya? Itu tidak pakai ukuran lama. Oh, sampai bisa. Kuliahnya Mm-mm. dalam bahasa Tionghoa. Iya kan? Karena Cengkai ini nggak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa juga bahasa Inggris, sehingga mengangkat penerjemah. Ada penerjemahnya. Jadi kami belajar akupunktur dengan penerjemah. Penerjemah. Kalau penerjemahnya itu ahli akupunktur bagus lah. Kalau ini Nah, enggak ini ya. orang sekadar Ya. menerjemahkan dari Cina ke Sungguh Indonesia. tersiksa. Ya. Jadi sebenarnya saya Wow. belajar akupunktur dari Pak Cengkai itu hanya mendapat keuntungan dari praktek saja. Ya. Ini kasus ini, titiknya ini dan itu Ya. dalam hal teori kami kurang Ya. mendapat sehingga saya mencari literatur sendiri dan datanglah Dr. Andresen namanya. Dr. Andresen itu orang Indonesia tapi warga negara Belanda. Oh, oke. Praktek di negeri Belanda sebagai akupunkturis. Punya putri di Jakarta. Suatu kali pulang juga kita manfaatkan untuk belajar juga. Itu tahun berapa? Tahun kita? tahun 76-an ya. 76. Jadi Satu tahun kemudian. Oke. itu sehingga untuk secara ekonomi begitu praktek sebagai dokter hewan aja kurang mantap lah Ya. untuk membekengin biaya anak-anak ya baru mulai sekolah. Ya. Sehingga selesai belajar akupunktur itu tahun 77 saya diminta oleh salah satu sekarang namanya rumah sakit umum ya RSUD apa? Rumah sakit umum Rumah daerah. sakit umum daerah di Jakarta Timur. Rumah RSUD Budi Asih. apa Budi namanya? Asih. Budi Asih. Budi Asih. Ya. Budi Asih. Jadi kalau pagi saya Praktek akupuntur manusia. akupunktur manusia Ya. di RSUD Sore itu, kalau sore saya praktek praktek dokter hewan. Jadi saya mulai dapat income dua. Dua. Maka tetap harus mengelola income sangat hati-hati. Ya. Bisa tanya aja anak saya. Kami itu hidup sangat sederhana, Yes. tidak
hampir tidak pernah ajak anak-anak makan atau piknik kemana. Setiap ada rezeki saya kumpulkan, yang saya beli itu adalah kafling. Saya ini investasi yang paling baik itu beli tanah. Jadi tiap tanah dan pada waktu itu masih banyak ini baik saya dengan uang praktek pertama kali membeli rumah di Surabaya. Oh, Surabaya. Ya, jalan Arjuna Raya 135. Mahal sekarang. Rumah yang saya beli pertama. Ya, tidak pernah saya tempati, dikontrak sama PPN Tebu. PPN Tebu sana 3 tahun sekaligus dikontrak selama 3 tahun. Uangnya saya belikan tanah di Ragunan. Enggak dipakai untuk seneng-seneng atau apa. Saya belikan rumah di Ragunan. Ya, di Sajo itu ya? Iya, Sajo nomor 4. Iya, rumah. 3 tahun kemudian itu rumah di Surabaya dikontrak lagi, diperpanjang 3 tahun. Beli tanah lagi. Ya, saya tambahin lagi tabungan, saya beli tanah lagi. Sehingga saya pertama kali bisa membelikan tanah dan rumah untuk orang tua di Solo. Tuh. Ya. Jadi kami berangkat dari keluarga sangat sederhana, nol sampai orang tua pensiun nggak punya apa-apa. Jadi pikiran saya harus menyenangkan orang tua dahulu lah. Kayaknya itu resep awet nomnya. Iya. Ya. Supaya Terus ya. ya saya sering Bakti sama orang tua. Kalau bapak itu kalau setiap tanggal 1 itu kan nyewa rumah gitu. Ya. Yang penyewanya kan datang, ayo bayar sewa. Kadang-kadang bapak kan minta waktu, ya kok kasihan gitu. Makanya saya beli tanah dan rumah di Nusuan Solo untuk bapak ibu tempatin. Tanah itu akhirnya saya nilai anak-anak saya kok dari sekolahnya, dari profesinya sepertinya tidak bisa dilanjutkan di daerah. Maksudnya di Solo gitu lah. Semua latar belakang pendidikannya memerlukan kota yang besar. Seperti ini aja insinyur mesin di Solo waktu itu, kalau pulang ke Solo akan kerja di mana? Karena tidak berkembang gitu lah. Bapak ibu tidak ada, situ tanah itu saya jual. Saya belikan kaplek, tidak untuk seneng-seneng. Jangan belikan tanah lagi di Jakarta. Ya alhamdulillah, apa yang saya beli itu bermanfaat untuk anak-anak. Saya bagikan. Sekarang bapak sudah nggak punya apa-apa. 22 tahun itu berarti kalau 22 tahun berarti selesai
mulai nggak praktek lagi tahun berapa? Nah, Kan terus profesinya jadi kan praktisi sama akupuntur. Nah, terus praktisi saya praktek hewan kecil itu kan di garasi. oh di garasi. Waktu itu praktek hewan itu cuma meja Iya, zaman sama dulu ya. zaman dulu. Zaman jadul. Itu pinjam garasinya seorang om di Panglima Polim itu sampai 22 tahun. 22 tahun. Wow. Sampai beliau wafat. Oh, oke. Karena wafat kan ya. Ya. Terus kemudian kenapa kok tiba menerapkan di hewan itu mulai tahun berapa? Akupuntur kan praktek akupuntur manusia, lalu Iya. praktek dokter hewan. Kemudian terpikir Setelah saya berapa? pelajari, Ya. memang benar ya. Ilmu itu akupuntur ini bisa memeriksa pasien, bisa menegakkan diagnosis, bisa menyusun terapi tanpa alat-alat yang canggih. Karena berdasarkan panca indera itu sangat membantu praktek saya waktu Ya. itu. Ya, bisa. Nah ini kalau saya praktek hewan cuma temperatur termometer sama ini saja. Nah malah lebih lengkap. Ya. Akupuntur. Ya, oke, stop dulu. Saya terapkan untuk memeriksa pasien hewan dengan cara akupuntur. Akupuntur. Berarti tahun berapa? Tahun 80-an enggak? Tahun 80-an Sudah mulai menerapkan. Saya terapkan. Ya. Ya. Nulis So, dulu. Ya, ini gini, teman-teman. Karena sekarang ini kalau akupuntur saat ini itu memang kita pijakannya kalau kita belajar di kedokteran hewan itu kan kedokteran barat. Nah, ini kedokteran timur. Nah, kedokteran barat, kedokteran timur itu sekarang berkembang bahkan sudah terkombinasi. Jadi kedua ilmu ini terkombinasi menjadi sesuatu kompilasi yang benar-benar integritas yang cukup bagus untuk pasien-pasien yang mengalami sakit ya, itu sangat membantu. Ya, kita teruskan berikutnya. Break dulu.